Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Petani di Nagari 3 Koto Awamalintang, Padang Pariaman, keluhkan kelangkaan pupuk subsidi. Setelah harga minyak goreng naik, omset pedagang santan kelapa di Padang meningkat. Sebagai bentuk kepedulian kepada para korban bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar menyalurkan sumbangan pemirsa sebanyak 2.000 paket di 2 kabupaten tersebut hari Kamis pekan silam. Bantuan diserahkan oleh Ketua Gebu Minang DKI Jakarta di halaman kantor Camat Tigo Nagari, Pasaman. Bantuan diberikan kepada warga yang menjadi korban tanah longsor akibat gempa yang terjadi pada akhir Februari lalu. Paket yang diserahkan tersebut antara lain kain sarung, selimut, handuk, dan sabun mandi cair. Selain itu ada tambahan dari Gebu Minang DKI Jakarta berupa ratusan tenda untuk para pengungsi. Bantuan ini disambut gembira oleh korban gempa yang selama ini tinggal di tenda-tenda darurat karena rumah mereka hancur ditimpa tanah longsor akibat gempa magnitudo 6,1 tersebut. Ada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, PP, STTV, dan Indosiar atas bantuannya. Menurut Ketua DPW Gebu Minang DKI Jakarta, bantuan yang diserahkan adalah partisipasi kawan-kawan di DKI Jakarta dan juga dari pemirsa SCTV dan Indosiar melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar atas segala bantuannya. Semoga segala amal-amal bapak-bapak dan para peduli-peduli yang telah dikumpulkan oleh yayasan mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain di Kabupaten Pasaman, rombongan juga menyalurkan bantuan ke Kabupaten Pasaman Barat. Bantuan diserahkan secara simbolis yang diterima oleh Bupati Pasaman Barat. Mengucapkan terima kasih kepada Gebu Minang DKI Jakarta dan Yayasan Peduli Amal Peduli Kasih YPP CTP dan Indosiar atas bantuannya kepada masyarakat Pasaman Barat. Gempa bumi di Pasaman dan Pasaman Barat telah menelan korban hingga belasan orang dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka hancur akibat gempa bumi. Laude Juardioanse melaporkan dari Pasaman. Meskipun angka penyebaran COVID-19 di Kota Padang cenderung melandai, namun upaya menuntaskan vaksinasi masih terus dilakukan. Seperti yang dilakukan polisi di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Bekerja sama dengan sebuah perusahaan di kawasan bypass Ayapacah, petugas berhasil melakukan suntik vaksin kepada 150 warga, baik dosis pertama, dosis kedua, ataupun vaksin penguat. Dari catatan Kapolsek Kota Tangah, hampir 200.000 atau sekitar 80% warga Kota Tangah sudah mendapatkan suntik vaksin COVID-19. Upaya penuntasan vaksinasi ini terus dilakukan polisi untuk meningkatkan imunitas tubuh terhadap serangan virus corona. Jika kekebalan kelompok bisa tercapai, maka warga bisa leluasa menjalankan ibadah di masjid-masjid ataupun musola saat Ramadan nanti. Walaupun untuk angka COVID sudah menurun di Kota Padang, khususnya di daerah Kota Tangah, namun untuk kegiatan pembentukan imun tetap kita laksanakan. Salah satu contoh adalah untuk melaksanakan vaksin. Untuk Kota Tangah sudah melewati angka 80% lebih untuk pelaksanaan vaksin yang sudah kita laksanakan. Totalnya berapa jumlahnya itu, Pak? Untuk jumlah itu sudah warga kita sekitar 98.500 sekian. Berarti udah hampir mendekati 100 lebih. Makin minimalisir terpapar dari COVID-19. Ya. Itu sih harapan kita. Jadi
bisa mencapai target yang dibebankan oleh pemerintah ke Muspida setempat. Untuk menghindari kerumunan, kegiatan vaksinasi dilaksanakan 3 tahap dengan masing-masing tiap tahap 50 orang. Dari Padang, Robiha melaporkan. Dampak kenaikan harga minyak goreng dalam beberapa hari terakhir, pedagang santan kelapa di kawasan Tabing, pinggiran Kota Padang, ketiban untung. Sejak 2 hari lalu, omsetnya meningkat dibanding hari-hari sebelumnya. Seperti pantauan Sabtu pekan lalu, pedagang santan terlihat sibuk menyiapkan pesanan langganannya. Menurutnya terdapat lonjakan pesanan santan murni hingga 30% jika dibanding sebelumnya. Biasanya pedagang santan ini hanya mendapatkan omset Rp500.000 per hari. Sejak subsidi minyak goreng kemasan dicabut pemerintah, omsetnya naik menjadi Rp600.000 per hari. Pembelinya para ibu rumah tangga. Rupanya lebih suka memasak gulai dibanding harus menggoreng untuk menghemat pengeluaran mereka. Yang kemarin, yang sebelum minyak naik, harga omset saya 500. Jadi sekarang jadi 600. Berkemungkinan orang banyak membeli santan daripada menggoreng. Dari banyak sekarang menggulai. Gulai ayam, gulai tercerah orang itu kan. Nah. Itu sekitar 4 hari ini, Pak. 4 hari ini ya? Iya. Biasanya, Pak? Biasanya 500, sekarang menjadi 600. Dikarenakan karena minyaknya langka, jadi otomatis pilih jalannya lain, yaitu masakan lain yang tidak menggunakan minyak gitu, minyak goreng. Otomatis yang namanya di sini yang namanya gulai gitu kan, yang pakai air aja untuk menghemat biaya karena langkanya minyak sekarang ini. Mudah-mudahan bisa kembali normal harga minyaknya. Harga santan kelapa dijual Rp16.000 per kilogram. Sementara harga minyak goreng kemasan saat ini mencapai Rp25 hingga Rp27.000 per liter. Dari Padang, Robiha melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.